Suatu saat Ibu Teresa ditentang oleh orang-orang Hindu di Kalkuta. Pemimpinnya sangat membenci Ibu Teresa. Suatu saat pemimpin ini sakit, hampir mati, dan diterima di rumah Ibu Teresa untuk dirawat dengan senyum, dengan kasih, pengorbanan, dan inilah yang menyelamatkan. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi, maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, pada saudara ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan teristimewa, atas keselamatan yang ditawarkan selalu kepada kita. Tuhan Yesus membuka keselamatan untuk seluruh bangsa sebagaimana diwartakan oleh para rasul dalam bacaan pertama yang akan kita dengarkan. Relasi antara Tuhan dan kita semua diharapkan sebagai relasi yang dekat seperti gembala dengan domba-dombanya, seperti Bapa dengan anak-anaknya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menggembirakan dunia dengan terang kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami yang merayakan misteri Paskah di dunia ini boleh menikmati sukacita sejati yang abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perikop Injil Yohanes bab 10 ini, Kristus menyebut para pengikutnya sebagai domba dan menyebut dirinya sebagai gembala. Citra gembala yang baik sangat penting bagi kita, orang Kristiani. Karena ini menjadi acuan untuk mereka siapapun yang ditugasi untuk merawat komunitas beriman Kristiani. Dan komunitas yang paling dasar adalah keluarga kita. Jadi sebenarnya juga berlaku untuk kita. Uskup dan para imam kita sebut sebagai pastor atau gembala keuskupan atau paroki. Perumpamaan ini digunakan untuk mewakili hubungan Allah dengan umatnya. Inilah yang paling pokok penting kita perhatikan. Di suatu desa ada romo yang berkhotbah menyebut dirinya sebagai gembala dan dalam bahasa Jawa menyebut umatnya sebagai wedus-wedus. Nah, umatnya sakit hati, tidak terima. Maka yang paling penting pokok bukan soal istilahnya, tetapi maksudnya, yaitu relasi yang dekat antara gembala dan domba. Dalam kebudayaan Timur Tengah, kebudayaan Yahudi, orang yang menggembalakan itu betul dikenal oleh domba-dombanya. Memimpin di depan. Seringkali kita melihat di Jawa, gembala ada di belakang. Di Timur Tengah, gembala ada di depan, memimpin domba-dombanya. Dulu saya sulit untuk membayangkan itu, tetapi zaman sekarang ada YouTube, ada film, audiovisual, kita dengan mudah diperlihatkan bagaimana yang dimaksud dengan perumpamaan Injil hari ini. Ada juga yang disebut sebagai orang upahan, yang pelanannya tergantung berapa upah yang diberikan. Tergantung kebiasaan upah yang diberikan. Jika upahnya bagus, bekerja bagus. Yesus menunjukkan diri sebagai gembala yang baik, dan gembala yang baik tidak tergantung pada upah. Tidak bekerja berdasar upah, tapi mengerjakan tugas, misi, perutusan. Maka perlu kita memperhatikan kalau kita merenungkan Injil hari ini,
Yang paling pokok pertama adalah undangan bagi kita untuk mendengarkan Yesus sebagai Sang Gembala, bukan gembala upahan, tetapi pemilik domba-domba, pemilik umatnya sendiri. Maka siapapun yang menjadi bagian dari kegembalaannya diharapkan punya hubungan dekat dengan Tuhan Yesus. Melalui doa, melalui hidup harian, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu pula kita juga mendekatkan diri kepada para pimpinan kita yang dipercayai oleh Tuhan Yesus, seperti Yesus mempercayai Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kita punya hubungan dekat dengan mereka karena kita mencintai Tuhan yang mengutus para pimpinan itu, entah awam, entah imam, entah uskup, termasuk di dalamnya para pemimpin adalah ketua lingkungan, anggota DPH, dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kedekatan kita satu sama lain dengan orang-orang yang ada dalam perutusan kita, dalam tim kerja kita, di dalam komunitas kita. Maka penting sekali kalau para pastor hidup di dalam satu komunitas pasturan, dia memberi contoh. Mereka memberi contoh hidup yang dekat satu sama lain sebagai wujud kedekatan dengan Tuhan. Maka Sri Paus dalam khotbahnya kemarin juga menekankan pentingnya kedekatan imam dengan rekan-rekannya, kedekatan imam dengan umatnya, karena umat adalah bagian dari pelayanan. Umat juga bagian dari pelaksanaan tugas perutusan imam. Imam hanya berarti dalam kegembalaan sejauh punya hubungan-hubungan dekat dengan mereka itu, dengan Tuhan terutama. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua juga diundang untuk memberikan nyawa kepada orang lain. Artinya diundang ikut berkorban, bukan hanya memberikan dari kelebihan, tetapi hidup kita. Kita mulai contoh dari apa yang diberikan oleh Ibu Teresa kepada orang-orang yang ada dalam kegembalaannya. Memberikan mereka senyuman. Karena senyuman itu wujud kasih untuk mereka yang dilayani. Senyuman itu menghidupkan orang. Pelayanan seperti inilah yang menyelamatkan, yang dibuat oleh Ibu Teresa. Suatu saat Ibu Teresa ditentang oleh orang-orang Hindu di Kalkuta. Pemimpinnya sangat membenci Ibu Teresa. Tapi suatu saat pemimpin ini sakit, hampir mati, dan diterima di rumah Ibu Teresa untuk dirawat dengan senyum, dengan kasih, pengorbanan, dan inilah yang menyelamatkan. Mari kita syukuri panggilan kita, membangun relasi dekat dengan Gembala kita, Tuhan kita, pemilik hidup kita sendiri. Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Salam damai bagimu sekalian, haleluya." Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih umat-Mu yang telah Kau perbarui dalam perayaan suci ini. Semoga dengan rahmat-Mu tubuh duniawi kami ini Kau nugerai kemuliaan dalam kebangkitan abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh keluarga dan semua orang yang kita doakan sore hari ini, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.